Halo guys, kembali lagi di Ada Motovlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan di video kali ini gua mau bahas ini. Ini adalah part-part yang dari kemarin, nggak dari kemarin ya, sudah dari 1 bulan yang lalu gua berusaha untuk kumpulin. Ini dia, isinya banyak ini. Ini part-part yang bakal ngebuat WR menjadi 255 cc. Oh ya, sorry ya kalau misalnya gue jarang banget upload karena kebetulan lagi sibuk. Terus juga ya ini gue berusaha untuk mengumpulkan barang-barang ini juga. Ya, butuh waktu ya. Tapi ya anyway, langsung aja kita bahas barang-barang yang ada di sini, yang di sini satu persatu. Oke, langsung aja kita ke meja review. Oke guys, jadi kita sudah berada di meja review. Dan part pertama yang pengen gue bahas itu adalah ini dia. Kita bahas dari atas dulu aja. Ini adalah head untuk WR155. Ini custom ya. Ini dari SND Racing Product dari Bandung. Ini pembuatannya itu agak lama ya guys. Jadi kalau memang kalian mau bikin head di sana juga harus agak bersabar. Oke, langsung aja kita buka. Head SND. Oke, ini headnya ya. Ini water jacketnya sudah digeser karena water jacketnya Block BRT itu sudah lebih besar, sudah lebih lebar. Ya, ada bekasnya nih, kelihatan nih harusnya. Jadi dilas, terus digeser. Ini pakai mesin CNC gesernya, jadi presisi. Ini klepnya. Oke. Yang jelas head, ini head sudah di porting polish juga. Ini full CNC, ini bahannya Albrons. Bisa kalian lihat nih, bahannya pakai Albrons. Dan ini portingannya full CNC. Dan itu juga bagian ini nih, Bosch clap ya, itu dipapas habis juga biar flow-nya semakin bagus. Yang di bagian exhaust-nya juga portingannya ini halus. Ya, tuh. Ya ini diameter 25-22. Ini ada lasernya di sini. Logo dari dibikin pakai laser ya, SND CNC porting. Oke, ini di pinggirannya ditambahin ya, dilas, ditambah daging lah istilahnya. Jadi supaya water jacketnya itu bisa dilebarin supaya nggak bocor sih. Terus di dalamnya juga ada ini pelatuk ya, pelatuknya RA. Ini full yang roller ya pelatuknya. Pelatuknya semuanya yang RRA guys. Jadi kalau punya WR itu orinya itu sama kayak R15 juga. Jadi dia yang salah satunya itu tapet. Jadi 2 roller, 1 tapet. Kalau ini 3-tiganya roller semua. Roller. Terus ini juga roller, ini juga roller. Ini buat pin VVA. Oke. Ini juga dapat retainer. Ada retainernya juga sudah include. Terus labnya. Ini yang diameter 25 ya, bisa dilihat ini 25 tuh, kelihatan nggak? Nah 25. Batangnya, oh iya, batangnya ini batang 5 guys, batangnya 5 mili. Itu buat innya, buat X-nya, klepnya ukurannya, kamu fokus kameranya. Nah 22. Oke, ini bagian headnya. Head ini satu paket dari SND, pembuatannya itu sekitar 2-3 minggu ya, tergantung dari SND-nya itu juga sendiri. Kalau mereka rame ya mungkin pengerjaan head buat kalian lebih lama. Kebetulan gua sekitar hampir 1 bulan. Jadi ini headnya, harganya ini satu set ini, retainer, terus pelatuk, klep dan head pakai Albrons dan CNC porting. Harganya 3.540.000. Oke, itu belum sama ongkir ya. Ongkirnya tergantung dari lokasi kalian. Jadi kalau misalnya kayak gue tinggal di Jakarta, ya itu berarti ongkirnya paling sekitar 40 ribuan. Karena ini hitungannya kalau nggak salah 2 kilo. Lanjut ke bagian yang lain. Oke, selanjutnya adalah noken as. Ini noken asnya pakai punya BRT. Ini tipe R1. Ini tuh durasi in-nya yang low itu 234 derajat. Terus durasi in high-nya itu 255 derajat. Durasi X-nya itu dia 259 derajat. Lift in-nya yang low 7,18 mili. Terus lift in high-nya 8,4 mili. Sama lift X-nya itu 8,56 mili. Oke, langsung aja kita buka
biar kelihatan. Nih, lembar-lembar promosi kayaknya. Ini sebenarnya ada juga di sini. Kalau kalian mau tahu lebih detailnya, dia juga ada ngasih ini ya, specification sheet-nya. Kalau kalian mau lihat sendiri, ini lebih detailnya lagi, dia bukaannya berapa, dia di berapa derajat gitu bukaannya dan lain-lain ya. Ini nih ada nih 259, overlap 39, terus durasi intake 255. Sekarang kosong. Nah, ini untuk bagian noken asnya. Dia udah dapat bearing ya, cuman gue nggak tahu ya ini bearingnya kuat apa nggak, soalnya kalau kata orang-orang bengkel sih mending bearingnya pakai bearing yang ori aja. Gue nggak tahu sih, gue karena nggak pernah nyoba pakai bearingnya BRT, karena kebetulan kalau Mio gue itu pernah ganti juga pakai noken asnya BRT, tapi tuh kalau Mio nggak dapat bearingnya, tapi kalau ini dapat ya. Nggak tahu sih kalau bearingnya gimana, yang intinya kalau kata orang bengkel sih mendingan pakai bearing standarnya gitu. Nah, ini untuk noken asnya dia 1 knock ya, ini 1 knock aja, biasanya tuh 2 tapi ini 1 knock. Untuk WR itu 1 knock ya. Ini ya untuk yang low, ini untuk yang low-nya, knock-nya untuk low, terus ini lob yang untuk high, terus sama ini lob untuk exhaust. Udah ada karetnya BTW. Dimensinya itu dia mirip sama R15 ya, cuman di speknya dia berbeda. Kalian bisa pasang ini di R15 atau di XSR atau apa, itu bisa, tapi karakternya itu kan beda-beda ya. Jadi kalau mungkin di R15 jadi karakternya itu aneh nanti. Jadi karakternya R15 itu kayak trail. Kalau misalnya noken asnya R15 ditaruh di WR, itu mungkin nanti karakternya kayak R15 gitu. Jadi kayak motor sport, bukan kayak motor trail, lebih bertenaga gitu di atasnya, bukan lebih torsi. Jadi alangkah lebih baiknya pakai yang sudah dibikin dari BRT-nya aja gitu. Maksudnya kalau misalnya punya WR ya udah pakai punya WR, kalau misalnya ke R15 ya R15 gitu. Jadi jangan ditukar-tukar. Ya kalau mau tukar nggak masalah juga sih. Biar karakternya tetap kayak WR. Gua nggak mau berubah karakternya. Karakternya tetap karakternya trail. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas throttle body-nya. Ini pakai BRT juga, BR155, ukuran 36 mili ya. Ini bungkusnya kayak gini. Nah, ini BTW ini ukurannya yang paling besar yang BRT punya. Jadi dia tuh nawarin ada 32, 34, dan 36 mili. Gue beli yang paling besar karena emang pistonnya besar, jadi gue pilih yang paling besar. Isinya ada, dapat ini nih, adapternya injektor. Ya, dapat adapter injektor. Terus isinya ada nih manifold. Ini sebenarnya harusnya nggak terpisah gini ya, harusnya TB dan manifoldnya ini dia sudah nyatu jadi satu gitu. Harusnya dia tuh nyatu kayak gini. Nah, harusnya tuh dinyatu kayak gini ya, cuman karena kemarin manifoldnya harus gue kirim, jadi harus gue lepas dulu. Ini gue kirim ke SND supaya SND bisa ngukur ini nih, bagian ini, bagian diameternya, karena bingung juga ngukurnya guys, ini bentuknya kotak so. Jadi mendingan ya udahlah kirim aja ke sana biar orang sana yang nyocokin gitu. Jadi pottingannya nanti biar halus. Bagian TB-nya kecil ya, tapi diameternya gede. Nah, bagian sensor ini ada karetnya juga ya, ini diameter 36 mili, ada cap RT-nya sini. Ini dia untuk langsamnya ya, angin untuk langsam, buat ngatur langsam. Oke. Oh iya, untuk harga total bodinya ini sama manifold ya, pokoknya satu set ini, itu harganya 650.000 guys. Itu dia harganya tuh sama rata, mau beli yang 32, 34, 36 mili itu sama harganya, 650.000. Nah terus ini selanjutnya banana, ini banananya BRT. Ini tuh sebenarnya velocity ya. Jadi ini tuh dia dari TB nanti ini masuk ke bagian box filter. Soalnya kalau selang orinya WR itu kan kecil banget, nggak mungkin masuk ke throttle body yang ukurannya 36 mili, jadi harus beli yang lebih gede. Sebenarnya bisa aja pakai selang radiator, cuman karena kebetulan gue ada di sana, sekalian aja gue beli gitu. Ini untuk harganya itu 250.000 atau 350.000, nanti gue tulis deh. Khusus WR ya, ini jangan dipakai di motor lain karena beda nanti lekukannya. Oke, kita masukin lagi. Oh iya, ini sama dapat klemannya ya, satu. Karena yang satu lagi tuh masuk box filter udah nggak perlu diklem. Ini nanti tinggal dilem aja luarnya. Yang perlu diklem itu bagian yang TB masuk. Bagian yang masuk ke TB yang harus diklem. Oke, kita masukin lagi. Lanjut ke part yang berikutnya. Selanjutnya ini adalah bagian pair clamp.
Materialnya ini SiCrVNi apa ini? Oh ini silikon chromium vanadium nikel SiCrVNi ya. Terus ini tahan panas hingga suhu 1300 derajat. Ini progresif ya BTW. BRT itu ada dua tipe part lap ya. Ada yang linear biasa, terus ada yang progresif. Kalau ini yang progresif. Nah ini bedanya nih guys. Kalau yang progresif itu begini. Jadi dia kalau misalnya nggak ditekan itu pernya lunak. Tapi kalau ditekan pernya keras. Kalau linear dia kekerasannya mau ditekan mau nggak berubah. Kita buka aja data spesifikasinya buat pair clampnya. Ada banyak sini. Nah ini tuh kalau mau kalian substitusi nih, dikasih juga nih datanya dari motor lain. Kalau ini punya NMAX guys, tapi bisa juga dipasang di WR, sama berarti. Itu diameter luarnya 20, diameter dalamnya, terus panjang bla bla bla, dan bisa pause ini bisa kalian baca. Oke. Oke, paling itu aja buat data spesifikasinya. Terus bagian ini klepnya sendiri, nah 4 biji ya guys. Nah klepnya ada 4, jadi ini dapatnya 4. Ini harganya itu 365.000 guys. Harganya 365.000 ya. Ini seperti ini, kayak gini ya klepnya. Ada tulisannya BRT Super U340P. Nah, buat NMAX lah intinya. Atau buat WR, buat R15 ini sama, karena headnya rata-rata sudah sama sekarang. R15 V3, terus NMAX yang new, WR, terus Aerox yang new juga sama headnya, jadi tukar-tukar sih nggak masalah harusnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Selanjutnya injektor. Ya ini 250 cc 12 hole. Nah, itu bisa buat NMAX new, Aerox, R15, Fiction, terus M3 ya, Mia M3, terus WR juga bisa karena sama aja. Kayak gini, bisa dibungkus ya. Nah ini guys, tuh injektornya, ini dikasih tutupan ya supaya aman, ada tulisan BRT. Ini harganya 450.000 apa 350 ya? Antara itulah, nanti gua tulis aja harganya. Ini sama Mio J itu beda ya. Jadi dia kalau ini tuh gede soketnya, kalau Mio J itu kecil. Paling itu doang sih bedanya. Oke, kita masukin aja lagi. Oke, untuk part selanjutnya itu part kopling ya. Ini bisa dipakai di motor ini yang MX, Fiction Old, terus CRF50, WR ya, terus NVL. Ini 4 biji ya. Ini 4. Kalau R15 itu yang VVA itu pakai 3 per. Kalau ini 4. Jadi ini dia ikut rumah koplingnya itu bosklatnya itu dia ikut Fiction Old ya, Fiction yang 3C1 ya. Ini dia bagian belakangnya sudah diuji coba 500 lap ya. Ini speknya, torsinya bertambah 10%, terus ampas koplingnya 2 kali lebih awet, terus panel lebih awetnya 10 kali lipat, terus dia itu kekerasannya sekitar 10% dari yang ori, 10% lebih keras. Oke, langsung aja kita buka. Nah ini guys, klapnya ini keras ya, ada 4 karena ini bukan bosklatnya itu bukan yang pakai slipper clutch ya, ini masih yang biasa, jadi dia ngikut Fiction Old 3C1. Kalau misalnya mau pakai rumah koplingnya yang 6 pair atau 5 pair itu yang hyper clutch itu, yang merek-merek eksterior sih kayaknya itu bisa nih. Kayaknya sih bisa kompatibel karena sama-sama 3C1 tipenya. Oke, ini harganya sekitar 150.000-an, nanti harganya gue tulis di video aja. Oke, berikutnya, nah ini part yang selanjutnya. Ini gear starternya BRT. Kebetulan pas kemarin gue mau beli itu dia udah ada, ini udah keluar. Ini gear starternya bisa buat MX, MX-King, Fiction Old, Fiction New, R15 VA, WR105, MT15, SSR 105 juga. Ya ini jadi kelebihannya ini bahannya tuh lebih kuat. Bahannya itu forging kalau nggak salah. Ya ini forging. Terus dia perbandingan mata giginya nih kalau dihitung itu lebih ringan guys dari yang standar. Jadi kalau misalnya sudah bore up yang gede-gede itu kan biasanya starternya agak berat. Nah dengan pakai gear ini tuh dia harusnya lebih ringan. Ini harganya itu 165.000 guys. Oke,
Oke, nah ini selanjutnya adalah blok silindernya. Ini blok piston ya, blok piston, diameter 70 mili, WR, terus R15, NMAX, Aerox itu sama aja. Intinya ini satu mesin. Dia bahannya casting iron ya, yang tipe ini belum ada yang ceramic dan forged. Jadi masih bisa diporter guys. Kalau misalnya kurang gede atau gimana gitu. Ya ini isinya cepet ya, surat-surat seperti biasa. Terus ada packingnya. Atas bawah, terus ini pen piston, packing bagian bawahnya. Ini bahannya apa ya? Kayak wool ya, bahannya empuk kayak bulu gitu ya. Ini bagian headnya, packing headnya ini bahannya tembaga guys. Yang tebelnya ini sekitar 0,3 ya. Dan ini berkontur ya, tuh dia berkontur jadi supaya nggak bocor. Nah ini kalau misalnya kalian mau mesen head di SND, selain manifold tadi yang dikirim, ini juga harus dikirim guys. Jadi ini buat ngukur, jadi supaya lebar water jacketnya ini, lubang air radiator ini supaya disesuaikan. Kalau misalnya nggak nanti miss bocor gitu. Oke. Terus ini bagian yang paling pentingnya. Wah, agak berat ya guys. Dan ini blok yang double cooler. Nah, maksudnya double cooler kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Jadi bloknya ini lucu guys, unik. Tuh, bloknya tuh unik. Jadi dia jatuhnya tuh kayak bloknya CRF atau bloknya KLX yang pakai sirip-sirip gini. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini buat ngedinginin. Jadi nggak perlu kalian upgrade radiatornya gitu. Jadi cukup pakai radiator standar aja, dia nggak bakalan overheat. Ini ada tulisan tentang racing teamnya. Ini bagian depan ya. Jadi begini nanti posisi mesinnya. Jadi knalpotnya nanti di sini. Ya. Di ini nggak terlalu kelihatan. Jadi ini buat lubang ngecengin rantai ketang ya. Apa itu namanya gue lupa. Terus, nah ini buat ngebuang kayaknya nih, buat ngebuang radiator ada 2. Ya, ini kita lihat aja. Oke, kita lihat pistonnya guys. Jadi ini yang gue beli ini pistonnya mentah. Jadi nanti kita harus kebentuk sendiri. Ini forged ya. Ini diameter 70 mili, pin 14. Terus ini bagian water jacketnya itu. Lebar banget guys. Jadi headnya itu nanti ngikutin water jacketnya ini. Makanya daripada ribet-ribet ini yang kita kirim ya mendingan packing aja, kan sama tuh lebarnya. Oke. Ini bagian ring pistonnya, ini pakai Erika seperti biasa BRT langganannya Erika, Riken ya. Oke. Oh iya, untuk harganya ini 1.500.000 guys. Ini kompatibel sama Maxi Family, R15, WR, XSR gitu ya. Kalau MX King kayaknya beda deh. MX King dia beda sendiri. Ini yang terakhir, ini crankshaft BRT ya. Ini dusnya gede banget. Nah, ini crankshaftnya BRT guys. Oke, ini bisa buat motor MX King, NVA, NVL ya. Bisa buat tune up, harian aja, atau racing juga bisa gitu. Nah, ini dia guys, truk as atau crankshaftnya BRT. Nah, ini dia, gede banget guys. Nah, ini kayak gini guys. Ini crankshaft BRT buat WR. Dia struknya itu tambah 7,5 mili guys dari yang standar. Ini dia stangnya pendek, jadi nggak usah pakai packing. Terus ini kayaknya dilapis tembaga juga supaya panasnya bisa ditransfer lebih bagus. Dan ini sudah di forging nih, jadi ini nggak bakalan bergeser ininya, pinnya ya. Ini jadi total struknya itu dari 58,7 jadi 66,2 mili. Oke, ini bagian crankshaftnya. Dan ini sudah ada bearingnya guys, jadi ini tinggal pasang aja. Merek bearingnya itu CNU itu ya, mereknya CNU. Oke. Untuk harganya ini 1.500.000 guys. Nah, dengan part-part ini nanti WR ini bakalan jadi 255 cc, jadi 100 cc lah kenaikannya dari yang standar ya. Oke, paling segini aja video pembahasan mengenai project dan part-part yang tadi gue bahas. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa subscribe. Dan semoga ini bisa berguna juga buat kalian yang cari referensi buat pour up WR atau NMAX atau Aerox dan lain-lain ya, karena partnya itu kurang lebih sama aja.
Oke, paling segini aja. See you on the next video. Thank you.